Malam itu, saya sedang menata barang di gudang minimarket yang sempit bersama seorang karyawan paruh waktu. "Bu, permisi sebentar, mau lewat." Seketika, sesuatu yang besar dan keras perlahan menyentuh bokong saya saat dia lewat. Terkejut, napas saya tercekat karena sentuhan berat yang belum pernah saya rasakan selama 50 tahun hidup. Apa-apaan ini? Jantung saya berdebar kencang. Itu adalah perasaan aneh dan berbahaya yang belum pernah saya rasakan dari suami saya. Namun, itu hanyalah awal dari hal-hal tak terduga yang akan datang. Dari sentuhan singkat di malam itu, bagaimana hidup seorang wanita berubah total? Dan apa sebenarnya hasrat terpendam di hati saya? Sekarang saya akan menceritakannya kepada Anda. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan like di pojok kanan bawah video ini. Semuanya gratis. Nama saya Ibu Indri. Usia saya 55 tahun. Saya mengelola sebuah minimarket kecil di kompleks perumahan. Setiap hari, 365 hari setahun, saya selalu menjaga kasir. Suami saya, Pak Herman, berubah total setelah pensiun 2 tahun lalu. Sejak pagi ia hanya berbaring di sofa menonton TV, dan saat jam makan siang tiba, ia sudah mengeluarkan botol arak. "Mas, hari ini ngapain saja?" Saat saya pulang kerja, tidak ada sapaan, ia hanya mengepulkan asap rokok. "Mas, mau makan malam?" "Tidak tahu." "Terserah kamu saja." Begitulah percakapan kami. Kami tinggal serumah tapi seperti orang asing. Kadang-kadang, rasanya saya tercekik di samping pria ini. Suatu malam, saya pulang kerja dari minimarket dan mendapati suami saya tergeletak di lantai ruang tamu, benar-benar mabuk. Botol-botol arak berserakan di sekelilingnya. "Minum lagi sebanyak ini? Tolong sadarlah." "Sadar." "Kamu tahu mengapa aku jadi begini?" "Apa maksudmu?" "Bitcoin. Bitcoin. Habis semua. Semua tabungan masa tua kita." Seketika kepala saya kosong. "Apa? Apa maksudmu? 300 juta? 300 juta habis semua." Saya langsung terduduk di tempat. Itu adalah uang yang saya kumpulkan mati-matian selama lebih dari 20 tahun mengelola minimarket. "Mas, kamu gila? Bagaimana kamu bisa memutuskan hal seperti itu sendirian? Aku kira akan berhasil. Kata semua orang, main Bitcoin itu untung besar. Kamu percaya perkataan orang lain dan menginvestasikan semua uang tabungan seumur hidupku?" Saya tidak bisa berkata-kata. Rasa hampa lebih dulu menyerbu daripada kemarahan. Seketika, perjalanan pernikahan saya dengan pria ini terlintas di benak saya. Saya tidak pernah dihormati sedikit pun. Kita pisah saja. Aku rasanya akan gila jika terus bersamamu. Aku tidak sanggup lagi. Malam itu, saya menyatakan akan berpisah dari suami. Rumah terasa kosong, tapi rasanya saya bisa bernapas lega. Tapi pada saat yang sama, saya juga takut. Di usia 55 tahun, tanpa uang pensiun, di hadapan saya tidak terlihat apa-apa. Setiap malam, saya duduk di kasir minimarket, menatap kosong keluar jendela. Setelah waktu hampa itu berlalu, sekitar sebulan setelah perpisahan, pekerjaan di minimarket terasa semakin berat. Sangat sulit mengurus toko 24 jam sendirian, jadi akhirnya saya memutuskan untuk mencari karyawan. Saya memasang iklan lowongan kerja, dan beberapa hari kemudian, seorang pria datang untuk wawancara. Saat ia membuka pintu dan masuk, saya terkejut.
Tingginya lebih dari 180 cm, bahunya lebar, dan pahanya terlihat kokoh seperti kuda. Wajahnya juga cukup tampan. Halo, saya Rio, datang untuk wawancara. Ah, iya. Silakan duduk. Saya menerima CV-nya dan melihatnya. Usia 40 tahun, pekerjaan sebelumnya tercatat sebagai pelatih kebugaran. Anda dulu pelatih kebugaran? Iya, sekitar 5 tahun. Pemilik gym mengalami penipuan besar, jadi tiba-tiba tutup. Oh, begitu. Rio menjelaskan dengan tenang, tapi di wajahnya tersirat kekecewaan. Saya merasa sedikit kasihan. Pekerjaan minimarket ini pertama kali ya? Iya. Tapi saya cepat belajar. Kalau dipercaya, saya akan bekerja sangat keras. Tatapan mata yang serius, ia tidak terlihat seperti pembohong. Tapi entah mengapa, mata saya terus tertuju pada tubuh berotot Rio. Otot dada yang kokoh terlihat di balik kaosnya. Garis otot yang jelas di lengannya. Sebagai pelatih kebugaran, ia benar-benar menjaga tubuhnya dengan baik. Tidak, apa yang sedang saya pikirkan? Saya menyadarkan diri dan mengalihkan pandangan ke CV. Tapi tiba-tiba, ada pikiran aneh muncul. Dengan penampilan dan wajah seperti ini di usia 40 tahun, pasti sudah menikah, tapi di CV-nya tertulis lajang. Maaf, boleh saya bertanya, apakah Anda belum menikah? Seketika ekspresi Rio membeku. Rasanya seperti saya menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Ah, maaf. Apakah itu pertanyaan terlalu pribadi? Tidak. Hanya saja, ada masalah pribadi. Jawabannya singkat, tapi dalam suaranya bercampur kesedihan yang aneh. Saya tidak bertanya lebih lanjut, tapi rasa penasaran tetap ada. Masalah apa sebenarnya? Setelah wawancara selesai, saya memutuskan untuk mempekerjakan Rio. Selain penampilan dan sikapnya yang baik, saya juga merasa akan lebih tenang jika ada karyawan pria di minimarket. Kalau begitu, Anda bisa mulai bekerja besok. Datang pukul 11 pagi. Terima kasih, Bu. Saya akan bekerja keras. Rio menyapa dengan senyum cerah. Saya tidak tahu mengapa senyum itu begitu menyentuh hati saya. Rasanya seperti kegembiraan yang sudah lama tidak saya rasakan. Setelah Rio pergi, saya bergumam sendirian, wajahnya tampan, tubuhnya juga bagus, tapi kenapa belum menikah sampai usia 40 tahun? Aneh sekali. Malam itu, anehnya, saya terus memikirkan Rio. Otot paha yang kekar, tatapannya yang liar. Saya tidak bisa tidur. Apakah saya gila? Memikirkan pria yang 15 tahun lebih muda. Saya membenamkan wajah di bantal dan menghela napas. Tapi di lubuk hati saya, harapan aneh mulai tumbuh. Keesokan harinya, Rio datang tepat pukul 11 pagi. Ia masuk dengan pakaian rapi dan senyum segar. Bu Indri, selamat pagi. Iya. Selamat datang. Sejak hari itu, rutinitas harian saya dengan Rio dimulai. Dan rutinitas itu segera mengalir ke arah yang tidak pernah saya bayangkan. Rio benar-benar pekerja keras. Sejak hari pertama, ia bisa melakukan penataan barang, kasir, hingga kebersihan dengan baik, dan ia ramah kepada pelanggan. Terutama, ketika pelanggan wanita datang, wajahnya akan berseri-seri dan hanya melihat Rio. Bu Indri beruntung sekali. Memiliki karyawan paruh waktu setampan ini, seorang pelanggan langganan berkata sambil tersenyum saat membayar. Ah, dia hanya karyawan yang bekerja dengan baik kok.
Saya berpura-pura tidak peduli, tapi dalam hati saya merasa senang. Sekitar seminggu kemudian, ada terlalu banyak barang yang masuk ke gudang, jadi perlu dirapikan. Rio, mau kita rapikan gudang bersama? Iya, Bu. Saya akan angkat semua yang berat. Kami berdua masuk ke gudang. Itu adalah ruang sempit. Sulit untuk bergerak tanpa bersentuhan jika dua orang masuk. Kayaknya kardus-kardus ini perlu dipindahkan ke sana. Baik, Bu. Rio mengangkat kardus berat dengan mudah. Urat-urat di lengannya menonjol. Saya menatapnya tanpa kedip. Setelah cukup lama menata, Rio datang untuk mengambil kardus di rak di belakang saya. Saya sedang menata barang di tengah lorong sempit. Bu, permisi sebentar, mau lewat. Ah, iya. Saya buru-buru menempelkan badan ke samping, tapi lorongnya terlalu sempit. Tepat saat Rio hendak lewat di belakang saya, saat itulah sesuatu yang besar dan keras perlahan menyentuh bokong saya. Seperti sosis merah muda yang tebal, tidak, itu jauh lebih besar dari itu. Itu, perlahan, sangat perlahan, menyusuri bokong saya. Apa ini? Apakah ini milik manusia? Saya terlalu terkejut sampai tidak bisa bernapas dengan benar. Bahkan di atas pakaian, ukuran dan sentuhan kerasnya terasa begitu jelas. Maaf, Bu. Ruangannya terlalu sempit. Rio berkata dengan tenang sambil mengambil kardus. Tapi saya terpaku di tempat. Kaki saya lemas, dan saya harus berpegangan pada rak. Bu, Anda baik-baik saja? Wajah Anda memerah. Ah, tidak. Hanya saja gudangnya agak panas. Itu adalah kebohongan. Gudang itu dingin karena AC dinyalakan sepanjang hari. Tapi wajah saya panas seperti terbakar. Rio membawa kardus itu dan kembali melewati saya. Kali ini saya menempelkan badan lebih dekat, tapi sensasi itu datang lagi. Benda keras dan besar itu menyentuh bokong saya. Ya Tuhan, ini benar-benar. Saat kami selesai menata gudang, saya benar-benar linglung. Rio kembali bekerja seperti biasa, tapi saya tidak bisa sadar bahkan setelah kembali ke kasir. Apakah itu benar? Bagaimana mungkin sebesar itu? Itu adalah kejutan yang belum pernah saya rasakan selama 55 tahun hidup. Saya sudah 25 tahun hidup bersama suami, tapi saya tidak pernah membayangkan hal seperti itu. Dan tiba-tiba saya berpikir, jangan-jangan alasan Rio yang tinggi dan tampan belum menikah sampai usia 40 tahun adalah karena benda yang begitu besar itu? Terlintas pikiran bahwa jika pria memiliki itu yang terlalu besar, wanita mungkin takut dan itu bisa menjadi masalah. Tidak. Apa yang sedang saya bayangkan? Saya menggelengkan kepala dengan keras. Tapi sensasi itu tidak mudah hilang. Itu begitu jelas, seolah terukir di seluruh tubuh saya. Malam itu, setelah pulang ke rumah, saya tidak bisa tidur sama sekali. Setiap kali saya menutup mata, adegan itu terlintas. Lorong sempit di gudang. Itu, milik Rio yang luar biasa besar menyentuh bokong saya. Ah, gila sekali. Saya membenamkan wajah di bantal dan meronta. Tapi jantung saya terus berdebar kencang. Sejak keesokan harinya, saya merasa sangat canggung melihat Rio. Saya terus melirik ke arah resleting celananya. Meskipun Rio sepertinya sama sekali tidak menyadarinya. Saya benar-benar gila. Membayangkan hal seperti ini pada karyawan paruh waktu yang 15 tahun lebih muda. Tapi saya tidak bisa berhenti. Rasa penasaran terus membesar.
Seberapa besar sih sebenarnya? Apakah itu benar-benar alasan dia belum menikah? Begitulah, beberapa hari berlalu. Dan rasa penasaran itu segera menjadi kenyataan. Sekitar seminggu kemudian, Rio sudah cukup akrab dengan pekerjaan di minimarket sampai ia bisa mengelolanya sendiri. Jadi kami memutuskan untuk membagi jam kerja. Rio, bagaimana kalau kita bagi jam kerja sekarang? Rio dari jam 11 pagi sampai jam 10 malam, saya dari jam 10 malam sampai jam 11 pagi berikutnya. Baik, Bu. Tapi apakah Ibu tidak apa-apa sendirian di malam hari? Kekhawatiran terdengar dalam suara Rio. Perhatiannya entah mengapa menghangatkan hati saya. Begitulah, kami mulai bekerja dengan jam kerja yang dibagi. Rio menjaga waktu siang, dan saya menjaga waktu malam. Setiap malam pukul 10, kami hanya saling menyapa singkat saat bergantian shift. Bu, hati-hati ya hari ini. Iya. Rio juga pulang dan istirahat yang cukup. Tapi anehnya, semakin lama saya tidak melihat Rio, semakin saya merindukannya. Sejak kejadian di gudang itu, pikiran tentang Rio tidak pernah lepas dari benak saya. Suatu malam Jumat, seorang pemabuk terhuyung-huyung masuk ke minimarket. Nek, kasih aku sebotol arak. Ya. Mau yang mana? Apa saja. Cepat kasih. Pria itu mengambil arak dan langsung membuka tutupnya di tempat. Lalu ia mulai minum di depan kasir. Pak, jangan minum di sini. Berisik. Aku sudah bayar. Pria itu berteriak dan mendekati kasir. Bau alkohol tercium menyengat. Pak, tolong keluar. Nek, kesepian ya sendirian di malam hari? Mau aku temani? Pria itu tersenyum licik dan mencoba meraih tangan saya. Jangan. Saya akan panggil polisi. Ah, kenapa begitu? Nenek juga suka, kan? Tepat saat itu, terdengar suara pintu minimarket terbuka. Rio berdiri di sana, dengan tatapan tajam yang berbeda dari biasanya. Pak, lepaskan tangan Anda sekarang. Suara rendah Rio menggema di dalam minimarket. Pemabuk itu menoleh ke arah Rio. Siapa kamu? Keluar sekarang juga. Rio perlahan mendekat. Seketika, wajah pemabuk itu terlihat sadar dari pengaruh alkohol. Ia terkejut melihat tubuh Rio yang penuh otot. Sialan kau. Pemabuk itu mengomel dan keluar dari minimarket. Setelah pintu tertutup, saya baru menghela napas lega. Bu Indri, Anda baik-baik saja? Rio mendekat dan meletakkan tangan di bahu saya. Iya, saya baik-baik saja. Tapi Rio, mengapa kamu datang di jam segini? Saya khawatir ibu sendirian. Saya mampir saja saat lewat. Lewat? Rumah Rio kan arah berlawanan. Mendengar perkataan saya, Rio tersenyum canggung. Sebenarnya, setiap malam setelah 2 jam, saya selalu lewat untuk memastikan. Khawatir terjadi sesuatu pada ibu. Hati saya terharu. Rio, ibu kan sudah memberimu pekerjaan dan selalu baik padamu. Ini hal kecil yang bisa saya lakukan. Tidak perlu berlebihan. Malam itu, Rio tetap tinggal di minimarket sampai pukul 3 pagi. Khawatir pemabuk itu kembali lagi. Kami duduk di kasir dan berbincang berbagai hal. Rio adalah orang yang berhati mulia. Tidak. Itu kan sudah seharusnya. Rio tersenyum malu. Senyumnya terlihat begitu tulus. Ibu juga orang yang baik. Sudah mempekerjakan orang seperti saya.
Orang seperti Rio kenapa? Sudah setua ini, 40 tahun, belum menikah, CV juga tidak terlalu bagus. Suara Rio merendah. Terlihat seperti ada luka yang dalam. Apa maksud Rio? Rio itu orang yang hebat kok. Mendengar perkataan saya, Rio menatap saya. Di matanya, ada emosi yang aneh. Seketika saya merasakan. Saya semakin jatuh cinta pada pria ini. Kejutan luar biasa yang saya rasakan di gudang, kerinduan yang saya rasakan setiap hari, dan kebaikannya yang perhatian kepada saya. Kegembiraan yang saya rasakan di usia 55 tahun, saya sendiri tidak bisa mempercayainya. Dan saya semakin penasaran pada Rio. Rahasianya, masa lalunya, dan segala sesuatu tentangnya. Sejak hari itu, perasaan saya terhadap Rio semakin besar, sampai tidak bisa lagi disembunyikan. Setiap malam pukul 10, jam pergantian shift, sangat saya nantikan. Beberapa menit melihat Rio adalah momen paling membahagiakan dalam sehari. Sekitar seminggu kemudian, saya memberanikan diri berbicara dengan Rio. Rio, hari ini ada waktu? Iya, Bu. Ada apa? Selama ini kita kan cuma kerja terus, tidak pernah makan-makan bareng. Hari ini saya yang traktir, kita makan malam di kedai sate kambing dekat sini. Rio ragu sejenak lalu mengangguk. Kalau begitu, saya terima kasih. Saya memasang tanda tutup di pintu minimarket. Jantung saya berdebar kencang. Saya tidak percaya akan makan malam berdua dengan Rio. Kami duduk di sudut kedai sate kambing yang sepi dan memesan sate, serta 1 botol arak. Rio, suka minum arak? Lumayan, Bu. Ibu bagaimana? Saya juga kadang minum. Akhir-akhir ini jarang ada kesempatan saja. Saat sate dibakar, kami berbincang ringan. Bicara soal cuaca, soal pelanggan minimarket. Tapi kepala saya dipenuhi pertanyaan lain. Setelah minum 1-2 gelas arak, suasana sedikit mencair. Saya memberanikan diri bertanya, Rio, ada yang sangat ingin saya tanyakan, boleh? Iya. Silakan tanya apa saja. Rio, mengapa Anda belum menikah sampai sekarang? Anda kan tampan dan baik. Ekspresi Rio membeku. Ia mengangkat gelas arak dan langsung meneguknya. Bu, itu agak sulit untuk diceritakan. Rio menatap keluar jendela. Ia terdiam cukup lama. Sejujurnya, Rio kembali mengisi gelas araknya dan meneguknya tanpa lauk. Lalu ia perlahan membuka mulut. Saya punya kondisi fisik yang agak unik. Unik. Tubuh saya. Bagian itu tidak normal. Seketika jantung saya serasa jatuh. Saya teringat sentuhan di gudang. Apa maksudmu? Rio memerah dan menundukkan kepala. Bagian itu saya terlalu besar. Jauh di atas normal. Sebenarnya, 5 tahun lalu saya bahkan sudah bertunangan. Wanita yang sangat saya cintai. Tapi di malam pertama, suara Rio bergetar. Wanita itu sangat terkejut dan ketakutan. Akhirnya keesokan harinya langsung memutuskan pertunangan. Dia bilang saya bukan manusia. Rio. Sejak saat itu, saya tidak berani bertemu wanita. Takut akan tersakiti lagi, takut akan menyakiti orang lain. Rio minum 3 gelas arak lagi secara beruntun. Wajahnya yang memerah karena alkohol semakin memerah. Bu, saya akan jujur. Saya 40 tahun, tapi saya belum pernah. Apa? Maksudnya,
saya belum pernah berhubungan intim dengan wanita. Karena setiap kali mendekati momen krusial, pihak lain ketakutan dan lari. Saya kaget. Pria sehebat itu, semaskulin itu, apakah ia masih perjaka sampai usia 40 tahun? Jadi saya bertekad untuk hidup sendiri seumur hidup. Tidak akan menunjukkan diri saya kepada siapapun. Mata Rio berkaca-kaca. Berapa lama ia menyimpan rahasia ini sendirian? Saya menggenggam tangan Rio erat-erat. Rio, itu bukan salah Rio. Rio itu orang yang sangat baik. Wanita-wanita yang tidak sanggup saja yang tidak bisa melihat jati diri Rio. Bu, apakah karena pengaruh alkohol? Saya menjadi lebih berani. Saya sangat penasaran. Seberapa besar sih sebenarnya? Rio terkejut dan menatap saya. Wajah saya juga memanas, tapi saya tidak bisa menahan rasa penasaran. Bu, itu. Saya sebenarnya merasakannya di gudang. Saat Rio lewat di belakang saya. Wajah Rio memerah padam. Maaf. Waktu itu sempit, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan minta maaf. Saya tidak merasa itu buruk. Mata kami bertemu. Udara menjadi panas. Napas Rio menjadi berat. Bu, apa yang Anda katakan? Saya menggenggam tangan Rio lebih erat. Saya juga sudah lama. Dengan suami yang selalu bau arak dan rokok, dan tenaganya juga tidak ada, sudah bertahun-tahun tidak ada yang seperti itu. Bu, saya menyukai Rio. Sungguh. Rio menarik napas panjang. Matanya bergetar. Saya juga sangat menyukai Bu Indri. Saya menyukai Anda sejak pertama kali melihat Rio. Tapi saya takut akan menyakiti Bu Indri. Saya tidak apa-apa. Apakah Anda yakin tidak apa-apa? Saya mengangguk. Jantung saya serasa akan meledak. Sekarang kita kembali ke minimarket. Iya. Karena penataan gudang masih tertunda. Anda bisa bantu, kan? Itu tentu saja kebohongan. Penataan gudang tidak perlu. Tapi saya ingin berdua saja dengan Rio. Saya tidak bisa menahan diri lagi. Rio perlahan mengangguk. Kami membayar dan menuju minimarket. Jantung saya berdebar kencang. Saya 55 tahun, dan Rio, karyawan paruh waktu saya, 40 tahun. Saya sangat menyukai kegugupan ini, kegairahan ini, yang sudah lama tidak saya rasakan dari pria yang 15 tahun lebih muda. Sesampainya di minimarket, sudah jauh lewat tengah malam. Jalanan sepi, dan hanya lampu jalan yang samar-samar menyala. Saya membuka pintu dengan tangan gemetar. Rio mengikuti saya dari belakang. Tunggu sebentar. Saya mengunci pintu dan menggantung tanda tutup di pintu. Jantung saya berdetak begitu cepat sampai sulit bernapas. Kita ke gudang. Saya menggenggam tangan Rio dan menariknya ke gudang. Di ruang sempit yang tertutup, hanya ada kami berdua. Keheningan menyelimuti sejenak, dan hanya terdengar napas kami. Rio. Saya perlahan mendekati Rio. Wajah Rio semakin dekat. Bu, apakah Anda benar-benar tidak apa-apa? Iya. Saya baik-baik saja. Tapi saya terlalu besar. Saya meletakkan jari di bibir Rio. Jangan khawatir. Saya benar-benar baik-baik saja. Lalu saya mencium Rio. Ciuman yang dimulai dengan hati-hati itu semakin dalam. Tangan Rio melingkari pinggang saya, dan saya juga memeluk leher Rio. Bu.
mulai sekarang panggil saya Indria. Indri. Getaran Rio juga terasa oleh saya. Kami saling memeluk lebih erat. Dan dari bawah, terasa beratnya Rio. Ah, ternyata benar. Ukuran luar biasa yang saya rasakan di gudang, kehadiran yang gagah berani itu sekarang menyentuh tubuh saya. Indri, apakah kamu benar-benar tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Lakukan perlahan. Saya menangkup wajah Rio dengan kedua tangan dan kembali menciumnya. Tangan Rio menyusuri punggung saya. Seluruh tubuh saya merasakan getaran. Itu adalah sensasi yang belum pernah saya rasakan selama 25 tahun pernikahan. Indri, Rio. Kami tidak lagi membutuhkan kata-kata. Kehangatan satu sama lain sudah cukup. Indri, jika sakit, segera katakannya. Perhatian Rio sangat saya hargai. Dan itu membuat saya merasa lebih tenang. Dengan tangan gemetar, kami dengan hati-hati mulai melepaskan pakaian satu sama lain. Ya Tuhan! Saat mata saya tertuju ke bawah, saya terdiam. Apa yang Rio katakan itu bukan berlebihan. Tidak, ia justru mengatakannya terlalu merendah. Malam itu, kami benar-benar perlahan dan hati-hati saling mengenal. Rio terus bertanya apakah saya baik-baik saja, dan saya selalu mengangguk. Awalnya sulit. Seperti kata Rio, itu tidak mudah. Tapi saya tidak menyerah. Seiring waktu, kami sedikit demi sedikit terbiasa, dan kami saling memeluk lebih dalam. Keringat mengalir, napas terengah-engah, tapi kami bahagia. Malam itu, untuk pertama kalinya saya menjadi seorang wanita. Selama 55 tahun hidup, saya untuk pertama kalinya merasakan cinta sejati. Rio juga, setelah 40 tahun, untuk pertama kalinya menjadi pria yang utuh. Di luar gudang, dunia berputar, tapi kami menciptakan dunia kami sendiri di ruang sempit itu. Setelah waktu yang lama, barulah kami keluar dari pelukan satu sama lain. Rio memeluk saya dan berkata, Indri, terima kasih. Sudah menerimaku. Justru saya yang lebih berterima kasih. Sudah membuat saya hidup kembali sebagai seorang wanita. Kami saling menatap dan tersenyum. Sekarang kami bukan lagi pemilik minimarket dan karyawan paruh waktu. Kami hanyalah pria dan wanita yang saling mencintai. Rio, sekarang kita bagaimana? Saya tidak tahu. Tapi bersama Indri, apapun akan baik-baik saja. Saya juga. Sejak malam itu, hubungan kami benar-benar berubah. Di siang hari kami adalah pemilik dan karyawan biasa, tapi saat tengah malam, kami mengunci pintu minimarket dan menuju gudang. Tempat itu menjadi ruang rahasia kami. Awalnya canggung, tapi seiring waktu menjadi semakin alami. Rio juga mendapatkan kepercayaan diri, dan saya merasakan tubuh dan jiwa saya menjadi lebih muda. Kami bahagia. Sungguh, kami bahagia. Kebahagiaan yang belum pernah saya rasakan selama 25 tahun pernikahan. Namun, kebahagiaan ini tidak bisa bertahan selamanya. Saat itu saya tidak tahu bahwa cobaan besar akan segera datang. Sekitar sebulan setelah hubungan saya dengan Rio dimulai. Setiap malam sangat saya nantikan, dan setiap kali saya melihat cermin, saya merasa wajah saya berubah. Kulit saya berseri-seri, dan mata saya hidup kembali. Bu, akhir-akhir ini wajah ibu terlihat sangat cerah. Ada kabar baik ya? Saat seorang pelanggan langganan bertanya, wajah saya memerah. Ah, saya hanya rutin berolahraga dan berkeringat setiap hari kok. Itu bukan kebohongan. Hari itu juga,
pukul 10 malam, saya bergantian shift dengan Rio. Rio sedikit menggenggam tangan saya dan berbisik, malam ini saya juga akan menunggu. Iya, saya juga. Setelah Rio pergi, saya menjaga toko sendirian dan menunggu waktu berlalu dengan cepat. Sekitar tengah malam, Rio seharusnya datang. Tapi sekitar pukul 11 malam, terdengar suara pintu minimarket terbuka. Apakah Rio datang lebih awal? Saya mengangkat kepala dengan harapan, tapi orang yang berdiri di sana bukanlah Rio. Itu suami saya, Herman. Itu adalah wajah yang baru saya lihat setelah 3 bulan berpisah. Sudah lama tidak bertemu, Indri. Bau alkohol masih menyengat. Wajahnya juga terlihat sangat kuyu. Tiba-tiba datang kenapa? Ini kan minimarket istriku. Tidak boleh datang? Kita sedang berpisah, Mas. Kalau mau datang, setidaknya beri kabar duluan. Kabar? Aku mau datang. Kenapa harus pakai kabar? Herman mendekati kasir. Saya secara naluriah mundur selangkah. Mas Herman, kalau mau bicara, nanti saja. Tolong hari ini pulang saja. Nanti? Sampai kapan kita akan hidup seperti ini? Tidak jelas mau cerai atau apa. Saya tidak bisa berkata-kata. Jujur, saya sendiri juga tidak tahu. Saya tidak punya keberanian untuk bercerai, tapi juga tidak ingin hidup bersamanya lagi. Indri, aku juga sudah banyak merenung. Ayo kita mulai lagi. Herman mencoba menggenggam tangan saya. Saya buru-buru menarik tangan saya. Tidak mau. Pergi. Tepat saat itu, terdengar suara pintu minimarket terbuka. Itu Rio. Bu Indri, Anda baik-baik saja? Rio masuk dengan cepat dan memastikan keadaan saya. Apa? Indri? Siapa kamu? Herman mengamati Rio dari atas ke bawah. Tatapannya menjadi tajam. Saya karyawan paruh waktu di sini. Karyawan? Karyawan memanggil pemilik toko, Indri? Itu. Saya buru-buru menyela. Rio, saya yang memanggilnya. Saya minta bantuannya untuk menata barang. Tapi Herman terlihat tidak percaya. Menata barang? Jam 11 malam. Herman mendekati Rio. Rio tidak bergerak dan tetap di tempatnya. Hei, jangan-jangan kamu pacaran dengan istriku? Mas Herman, apa maksudmu? Saya berteriak. Tapi Herman sepertinya sudah mengetahuinya. Oh, begitu. Makanya wajahmu terlihat cerah ya? Berselingkuh dengan berondong kekar. Bukan selingkuh. Lalu apa? Apa yang sudah kamu lakukan dengan anak muda ini? Herman berteriak marah. Beberapa pelanggan melirik ke dalam minimarket. Tolong tenang, Mas. Ini tempat jualan. Jualan? Sekarang kamu khawatir soal jualan? Apa yang sudah kamu lakukan? Rio melangkah maju 1 langkah di depan saya. Pak Tua, sepertinya Anda sudah minum terlalu banyak. Sebaiknya pulang saja hari ini. Apa? Pak Tua? Dasar anak kurang ajar. Herman menunjuk Rio dengan jari dan berteriak. Siapa kamu berani memerintahku? Dasar pengganggu yang merusak rumah tangga orang lain. Saya tidak pernah melakukan itu. Tidak? Lalu sekarang kalian berdua berpelukan seperti ini apa? Herman mencibir dan melihat sekeliling minimarket. Dasar anak muda menyedihkan.
Berani-beraninya menggoda janda 55 tahun demi minimarket dan rumah. Mas Herman, hentikan. Saya berteriak, tapi Herman tidak berhenti. Berisik. Kamu kira uang yang kamu hasilkan itu, ada satu pun yang kamu miliki tanpa seizinku? Itu semua uangku. Uangku. Itu bukan uang Mas. Itu uang yang saya hasilkan bekerja lebih dari 20 tahun. Jika sudah menikah, secara hukum itu harta gono gini. Herman memukul meja kasir dengan kepalan tangan. Korek api yang dipajang jatuh ke lantai. Hei, karyawan muda. Jujur saja. Kamu juga mendekat karena uang, kan? Ekspresi Rio membeku. Ia mengepalkan tangan erat-erat. Tarik kembali perkataan itu. Apa? Tarik kembali. Saya berada di samping Ibu Indri bukan karena uang. Lalu karena apa? Karena sangat menyukai ibu-ibu yang 15 tahun lebih tua? Diam. Rio berteriak dengan suara keras. Saya terkejut. Itu pertama kalinya saya melihat Rio berteriak begitu keras. Bu Indri yang selama ini Anda injak-injak adalah orang yang sangat berharga bagi saya. Suara Rio menggema di dalam minimarket. Matanya berkobar. Dasar bajingan. Herman mencengkeram kerah baju Rio. Tapi Rio tidak bergerak. Lepaskan. Lepaskan tanganmu. Tangan Rio secepat kilat meraih pergelangan tangan Herman lalu memelintirnya. Herman menjerit dan berlutut. Aduh! Dasar anak ini. Saya tidak ingin menggunakan kekerasan. Tapi saya tidak bisa menahan diri jika Anda menghina Bu Indri. Rio menahan pergelangan tangan Herman ke lantai sehingga ia tidak bisa bergerak. Kekuatan Rio, yang seluruh tubuhnya berotot, di luar dugaan. Dasar anak ini. Rio, hentikan. Saya mencoba menghentikannya, tapi Rio tidak melepaskan Herman. Pak Tua, saya katakan ini untuk terakhir kalinya. Suara Rio rendah dan tegas. Pria sejati tidak memiliki wanita. Dia hanya melindunginya. Apa katamu? Anda seumur hidup hanya ingin memiliki Bu Indri, tapi tidak pernah berusaha melindunginya. Rio perlahan membantu Herman berdiri. Herman terhuyung-huyung sambil memegangi pergelangan tangannya. Dasar anak ini. Beraninya. Anda masih tidak sadar? Haruskah saya panggil polisi? Saat Rio hendak mengeluarkan ponselnya, saya menggenggam tangannya. Rio, sudah. Cukup. Tidak. Biarkan dia pergi. Saya menatap Herman. Penampilannya yang berdiri di sana terlihat menyedihkan. Tapi pada saat yang sama, 25 tahun yang saya habiskan bersama pria ini terasa sia-sia. Mas Herman, Anda seumur hidup tidak pernah melihat saya sebagai manusia, kan? Apa? Saya hanyalah mesin di samping Anda. Mesinnya memasak, mesinnya mencari uang, mesin yang membersihkan. Suara saya bergetar. Anda tidak pernah bertanya apa isi hati saya. Apa yang saya inginkan, bagaimana saya ingin hidup. Itu sudah cukup. Jalani saja hidup Anda sendiri dengan benar. Herman menatap saya. Di matanya, bercampur amarah dan sesuatu yang lain. Kamu akan menyesal. Herman terhuyung-huyung mundur. Semua yang ada padamu, sepeser pun tidak akan kulewatkan, akan kuambil semua. Lewat pengacara. Baik. Lakukan saja sesuai hukum. Dan apa hebatnya kamu sampai bisa bertahan lama dengan anak muda itu?
akhirnya kamu akan kembali padaku. Mendengar perkataan itu, saya tersenyum dingin. Perkataan itu, saya dulu percaya saat muda. Tapi sekarang saya tahu. Yang Anda berikan itu bukan cinta, melainkan belenggu. Wajah Herman berubah muram. Saya tidak akan kembali pada Anda. Sama sekali tidak. Saya membuka pintu minimarket lebar-lebar. Sekarang keluarlah. Neraka yang kamu ciptakan hari ini berakhir. Indri, keluar. Herman terhuyung-huyung keluar. Ia menatap saya lama melalui pintu kaca, lalu akhirnya memalingkan muka dan pergi. Saat sosoknya menjauh, barulah kaki saya lemas. Rio memapah saya. Bu Indri, Anda baik-baik saja? Rio, saya sangat takut. Jangan khawatir. Sekarang semuanya akan baik-baik saja. Benarkah begitu? Iya. Karena ada saya. Rio memeluk saya lebih erat. Sekarang, saya benar-benar bebas. Dan saya tidak takut. Karena di samping saya, ada seseorang yang akan melindungi saya. Malam itu, saya pulang ke rumah bersama Rio. Untuk pertama kalinya, hati saya merasa tenang setelah Herman membuat keributan di minimarket. Indri, hari ini kamu sungguh hebat. Saya. Iya. Cara kamu menghadapi dengan berani, itu sungguh hebat. Rio menggenggam tangan saya erat-erat. Itu semua berkat Rio. Kalau tidak ada Rio, saya pasti sudah hancur lagi. Tidak mungkin. Indri memang orang yang kuat. Beberapa hari kemudian, Herman menghubungi melalui pengacara. Itu adalah surat cerai. Indri, Anda baik-baik saja? Rio bertanya dengan wajah khawatir. Iya, saya baik-baik saja. Malah saya merasa lega. Saya tanpa ragu menandatangani surat itu. 25 tahun pernikahan berakhir begitu saja. Daripada sedih, saya merasa lega. Mulai sekarang, kita benar-benar hidup bersama. Kami saling memeluk erat. Awalnya, kami merasa canggung dengan pandangan orang. Terdengar bisikan tetangga. Sudah 55 tahun, cerai, lalu tinggal bersama pria 40 tahun? Dengan karyawan minimarket? Apa-apaan ini? Tidak tahu diri. Tapi kami tidak peduli. Itu hidup saya, dan apapun kata orang, itu tidak penting. Rio secara resmi pindah ke rumah saya. Barang-barangnya tidak banyak. Hanya beberapa setel pakaian. Indri, maaf saya belum bisa menghasilkan banyak uang. Apa maksud Rio? Kita berdua bekerja kan sudah cukup. Nanti kalau dapat pekerjaan yang lebih baik, saya akan buat Indri nyaman. Rio, saya sudah cukup bahagia sekarang. Itu benar. Bangun pagi dan melihat wajah Rio saja sudah membuat saya bahagia. Makan bersama, bekerja di minimarket bersama, dan di malam hari tidur saling berpelukan. Rutinitas itu sangat saya sukai. Tentu saja, itu tidak mudah. Perbedaan usia 15 tahun kadang-kadang menjadi masalah. Indri, kamu tahu ini? K-pop Demon Hunters, ini lagi ngetren loh. Apa itu? Saya baru dengar. Duh. Semua anak muda sekarang tahu kok. Saya kan bukan anak muda, saya ibu-ibu. Setiap kali itu terjadi, kami tertawa. Perbedaan usia bukan masalah, malah menyenangkan. Beberapa bulan berlalu, dan hal menakjubkan terjadi. Saya benar-benar merasa tubuh saya menjadi lebih muda.
kulit saya lebih kencang, dan tubuh saya terasa lebih ringan. Bu, Anda diet? Terlihat sangat berbeda. Saat seorang pelanggan langganan bertanya, saya tersenyum dan menjawab, ini kekuatan cinta. Ah, bercanda ya? Bukan bercanda, itu tulus. Malam-malam yang panas setiap hari dengan Rio membuat saya muda kembali. Dokter menjelaskan itu karena hormon, tapi saya percaya itu karena cinta. Suatu malam, saya dan Rio sedang berjalan-jalan di jalur pepohonan gugur. Rio menggenggam tangan saya dan berkata, Indri, terima kasih. Tiba-tiba kenapa? Sudah menerimaku. Orang seperti saya. Saya menoleh ke arah Rio. Rio adalah hadiah terbaik yang pernah saya terima. Setelah 55 tahun hidup, saya untuk pertama kalinya tahu apa itu cinta sejati. Saya juga. Selama 40 tahun saya berpikir diri saya aneh. Saya percaya saya tidak pantas dicintai. Jangan berpikir begitu. Sekarang saya tidak lagi. Itu berkat Indri. Kami saling memeluk erat. Dan saya menyadari. Apa itu kebahagiaan sejati? Bukan hidup sesuai standar yang ditetapkan orang lain, melainkan memilih apa yang saya inginkan. Tidak menyerah karena usia sudah tua atau situasi sulit. Itulah kebahagiaan. Kadang-kadang, saya masih teringat mantan suami, Herman. Kami sudah 25 tahun bersama, jadi saya tidak membencinya. Hanya saja, saya merasa kasihan. Karena ia tidak pernah memahami hati saya sampai akhir. Tapi saya tidak menyesal. Tidak menyesal bercerai, dan tidak menyesal bersama Rio. Sebaliknya, saya hanya menyesal tidak mengambil keputusan lebih awal. Saya yang 55 tahun, dan Rio yang 40 tahun. Di mata orang lain, kami mungkin pasangan aneh dengan perbedaan usia 15 tahun. Tapi kami bahagia. Minimarket masih beroperasi. Sekarang Rio yang menjaga malam, dan saya menjaga siang. Dan saat pergantian shift, kami makan malam bersama dan berbincang berbagai hal. Kadang pelanggan bertanya, Bu, akhir-akhir ini Anda terlihat bahagia setiap hari. Apa rahasianya? Setiap kali itu terjadi, saya menjawab, keberanian. Keberanian untuk memilih kembali hidup saya. Para pembaca, saya menyadari melalui kisah ini. Cinta sejati itu bukan hanya perasaan sesaat, melainkan tanggung jawab seumur hidup. Dunia kadang tidak bisa memahami pilihan kita. Mungkin akan ada yang menunjuk-nunjuk, mungkin akan ada yang berbisik-bisik. Tapi yang terpenting adalah apakah kita terhormat, apakah kita tulus, dan apakah kita bisa bertanggung jawab sampai akhir? Apakah Anda juga menyembunyikan ketulusan hati karena takut pada pandangan dunia? Apakah Anda tidak bisa melindungi orang yang Anda cintai? Beranilah. Hiduplah dengan terhormat. Dan yang terpenting, bertanggung jawablah seumur hidup atas orang yang telah Anda pilih. Karena itulah cinta sejati, dan itulah jalan untuk menjadi dewasa yang sejati. Terima kasih sudah menonton.